Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwah serta adik-adikku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita setelah 1 bulan lebih. Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bisa menjalankan ketaatan kepadanya Azza wa Jalla. Dan tentunya harapan kita semua selepas kita meninggalkan bulan Ramadan, termasuk di antara orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena intisari seorang hamba ketika ditempa dengan berbagai ujian di dalam bulan Ramadan, agar kelak mereka bisa keluar dari madrasah Ramadan dengan menyandang gelar at-taqwa. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah dan ikhwas sekalian, takwa ini kata para ulama bukan hanya sekedar kita mendefinisikan meninggalkan kemaksiatan karena Allah dan menjalankan perintah karena Allah. Tapi sebagian para sahabat disebutkan dalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan bersumber dari Mu'adz ibnu Jabal, ada yang mengatakan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, di mana takwa itu adalah menjalankan perintah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah pertama kali yang diwajibkan, yang ditekankan dan diharuskan kepada setiap insan. Pun demikian, di antara makna takwa oleh sebagian para sahabat dimaknai meninggalkan kemaksiatan yang paling pertama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syirik. Jazakallah khair. Maka inilah sebenarnya hakikat dari takwa. Karena tatkala kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Tapi apa sebenarnya ibadah itu? Kalau kita lihat di dalam tafsirnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika memberikan komentar terhadap surat Az-Zariyat ayat 56 ini, liya'budun itu artinya liyuwahidun, supaya kita mampu untuk mengesahkan serta mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntutan kita setelah meninggalkan bulan Ramadan agar kita selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Jangan sampai kemudian kebaikan itu putus seiring kepergian bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah-ibadah yang sudah menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan hilang dengan hilangnya bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sadarlah bahwasanya keberadaan kita itu tidak akan bisa lepas dari sorotan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tutur kata kita, setiap aktivitas dan tingkah pola kita ini akan selalu di CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sadar bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, maka tentu kita harus mampu menghadirkan diri ini selalu merasa diawasi olehnya, yang kita kenal dengan sifat muraqabah. Tapi mungkin barangkali muncul satu pertanyaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mencatat amalan manusia? Kenapa harus malaikat yang mencatat setiap gerak-gerik kita? Kenapa manusia masih membutuhkan catatan amal yang setiap tutur kata itu akan dicantumkan, akan dicatat oleh malaikat? Tidak cukupkah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, sebagai pengawas tunggal, sebagai zat yang terus melihat, mengawasi dan mengamati kita semua dimanapun kita berada? Lah di sini kemudian para ulama menyebutkan ada 3 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mencatat amalan kita. Yang pertama, hikmah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuatannya, mampu menciptakan malaikat yang begitu sempurna, mampu menciptakan malaikat yang bisa untuk mencatat setiap gerak-gerik manusia mulai dari awal hingga nanti kematian menjemputnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikat, produknya Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna ini, tentu hal ini akan menunjukkan sang penciptanya. Persis ya, ketika kita itu menjumpai ada seorang ilmuwan, tatkala menciptakan robot yang begitu canggihnya, bisa diajak bicara barangkali, atau mungkin bisa melayani kita, atau mungkin barangkali bisa memperingan kerja dan aktivitas kita, pasti yang menciptakan robot tersebut juga akan kena pujiannya. Kalau seandainya robotnya ini sempurna, berarti menunjukkan kecerdasan sang ilmuwan tersebut. Sama juga tatkala kita mengenal malaikat yang mampu mencatat setiap tutur kata dan perbuatan kita, hampir tidak ada satupun yang luput. Berarti menunjukkan bahwasanya sang pencipta dari malaikat ini nggak sembarangan. Maka disinilah hikmah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan apa? Kuasanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuatannya, mampu menciptakan malaikat yang bisa mencatat semua dan gerak-gerik amal manusia. Subhanallah. Alasan yang kedua, kenapa sih malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan kita? Agar kita itu bisa mengambil pesan akan kejujuran, akan profesionalisme, akan amanah yang diemban oleh malaikat. Malaikat ini tidak seperti manusia. Manusia kadang-kadang diberi amanah, seringkali mengingkarinya. Manusia ini seringkali juga tidak jujur di dalam tutur kata dan perbuatannya. Bahkan manusia juga seringkali diberikan amanah nggak profesional. Dia bekerja tidak benar-benar karena minat dan keinginannya. Berbeda dengan malaikat. Ketika malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat catatan amalan manusia, subhanallah. Manusia itu enggak akan dilepas sedikit pun. Manusia itu
benar-benar akan selalu diawasi 24 jam. Tak ada satupun tutur kata dan perbuatannya yang luput dari pengawasan, yakni malaikat. Berarti malaikat ini benar-benar makhluk yang mulia, makhluk yang jujur, amanah dan profesional ketika mengemban tugas. Dan inilah pesan yang seharusnya menjadi renungan untuk kita sebagai manusia, agar kita itu bisa mencontoh, meneladani malaikat dalam hal mengemban tugas dengan jujur dan amanah. Ini adalah hikmah yang kedua, meneladani kejujuran, amanahnya malaikat dalam mengemban tugas. Yang ketiga, yang terakhir, hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk mencatat seluruh amalan kita itu untuk apa? Untuk menegakkan hujjah. Ketika nanti di hari kiamat, sebagian orang-orang ada yang menyangkal, sebagian manusia ada yang menolak dan tidak percaya dengan apa yang selama ini ia perbuat. Maka malaikat beserta catatan amalannya itulah yang akan dihadirkan sebagai saksi untuk tegaknya hujah. Karena nanti jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti enggak semuanya manusia itu menerima apa adanya. Tapi sebagian di antara mereka ada yang ngeyel. Kamu dulu melakukan ini ya, kamu dulu melakukan itu ya. Ada yang ngeyel. Enggak, saya dulu enggak pernah mengatakan demikian, saya tidak pernah berbuat itu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan apa? Saksi. Salah satunya malaikat dipanggil. Tunjukkan catatanmu wahai malaikat. Inilah di antara hikmah yang terakhir, yang ketiga. Dengan adanya malaikat yang selalu mengawasi kita, dengan adanya catatan amalan kita, inilah yang akan dijadikan sebagai saksi untuk membantah, untuk menegakkan hujjah di saat sebagian manusia tidak percaya ketika berada di mahkamah kubro di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin mengambil sebuah tema saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk yakni manusia. Siapa saja sih saksi-saksi yang akan dihadirkan di pengadilan akhirat nantinya? Dan kiranya apa nantinya hikmah dan pesan yang bisa kita petik dari tema ini? Di antara saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari kiamat, dan ini adalah saksi yang paling agung dan maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, tahu yang batin dan tahu yang lahir, yang nampak dan tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, dalilnya ayat 33. Di dalam surat An-Nisa ayat 33, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Syahid artinya apa? Saksi. Sesungguhnya Allah kelak akan menjadi saksi dan terus menjadi saksi atas semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini dan di alam semesta ini. Dan ini adalah saksi yang pertama. Seandainya nanti ada manusia yang dihadapkan di pengadilan akhirat, kemudian dia ditegur oleh Allah, dulu kamu melakukan ini, dulu kamu bertutur kata seperti ini. Terus manusia itu enggak ngeyel, ya selesai. Berarti mereka sudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah saksi yang paling sempurna. Saksi yang kedua, siapa? Para malaikat beserta dengan catatan amalan manusia.
Ini adalah saksi yang kedua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 18. Surat Qaf sudah hafal ya? Belum sampai? Dari belakang apa dari depan di sini ngafalnya? Depan ya. Baik. Di surat Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala firman. Insyaallah mungkin sebagian di antara adik-adikku ada yang sudah hafal. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sudah hafal alhamdulillah. Raqib dan atid di dalam surat Qaf ayat 18. Tidaklah ada satu lafaz yang keluar dari lisan kita ini pasti akan selalu diawasi, dicatat oleh raqib dan atid. Siapakah raqib dan atid ini? Taib. Para ulama ilmu tafsir dan ilmu akidah memberikan catatan khusus untuk dua nama ini. Dahulu waktu kita kecil, mungkin saat ini ya, kita pernah mempelajari nama-nama malaikat. Mulai dari Jibril terus sampai nanti ada Raqib, terus Atid. Ya. Sebenarnya Raqib, Atid yang kita jumpai di dalam surat Qaf ayat 18 ini bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat. Tahu perbedaan antara nama dengan sifat? Betul. Misalnya Darmawan itu nama, tapi dia punya sifat dermawan, yaitu sifatnya. Kadang-kadang dia itu namanya Rohim, tapi dia killer, ya, kejam. Itu juga bisa. Artinya antara nama tidak setara dan tidak sebanding dengan sifat. Nah, itu bedanya antara nama dengan sifat. Adapun Raqib, Atid, kata para ulama ilmu akidah ini bukan nama malaikat. Kalau Jibril nama, Mikail nama, Malik nama, Mungkar Nangkir nama. Tapi kalau Raqib, Atid itu sifat. Sifat malaikat yang selalu mengawasi gerak-gerik manusia. Kita kembali ke surat Qaf ayat 18. Di dalam surat Qaf ayat 18 ini adalah bukti bahwasanya kelak ketika ada manusia yang ngeyel, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan beberapa saksi, dan saksi yang kedua itu adalah malaikat pencatat amal plus buku catatan amal yang akan dihadirkan. Para ulama mengatakan bahwasanya jumlah catatan amalan manusia itu ada 99. Dan panjangnya, luasnya itu sejauh mata memandang. Karena nggak ada yang luput satu pun. Nggak ada yang luput. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Kahfi, hafal ya? Ma lihadal kitab la yughadiru wala kabiratan illa ahsaha. Ini adalah ayat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Ngeyel lagi. Ketika mereka ini dihadirkan di pengadilan akhirat, ngeyel. Giliran dihadirkan catatan amalannya, mereka kemudian terheran-heran. Malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Subhanallah, kok bisa ya catatan amalan ini itu tidak luput satupun perbuatan manusia, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terlihat nampak. Subhanallah. Illa ahsaha, kecuali semuanya dicatat rapi secara mendetail, terperinci oleh malaikat. Subhanallah. Nah, inilah saksi yang keberapa? Yang kedua. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Saksi yang ketiga yang kelak akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para utusan Allah, para nabi dan para rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6. Sudah hafal ya? Di awal loh ini surat Al-A'raf. Insya Allah sudah ya.
Taib. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin." Jadi kita itu nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Kita itu nanti akan menyampaikan LPJ, laporan pertanggungjawaban masing-masing. Tidak hanya umatnya, para nabi, bahkan nabi pun akan, seluruh para nabi dan para utusan itu juga akan menyampaikan dan melaporkan LPJ-nya masing-masing. Tapi disinilah ada satu hal yang unik, di mana Nabi SAW diberikan keistimewaan. Kelak akan menjadi saksi, tapi tidak hanya untuk umatnya saja, tapi untuk siapa? Rasulullah menjadi saksi untuk siapa? Seluruh umat, seluruh manusia. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 41. Surat An-Nisa sudah hafal ya? Surat An-Nisa ayat 41. Surat An-Nisa sudah hafal ya? Insyaallah. Di dalam surat An-Nisa ayat 41 ini ada sebuah cerita yang bersumber dari Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Suatu hari dipanggil oleh Nabi untuk membaca surat-surat Al-Quranul Karim. Di awal Ubay nggak mau. Ya Rasulullah, bagaimana saya membacakan Al-Quran di hadapan jenengan, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Tidak pantas saya membaca Al-Quran di hadapan seorang nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu sendiri. Akhirnya Ubay ibnu Ka'ab tetap dipaksa Nabi SAW untuk membaca Al-Quran. Maka dipilihlah surat An-Nisa. Surat An-Nisa awalnya apa? Awalnya apa? Ya ayuhan nas. Ayat yang pertama dibaca, kedua dibaca, ketiga, sampai ayat keberapa? 41. Masya Allah, jazakallah khair. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendengarkan. Sedangkan yang baca siapa? Bukan Ubay bin Ka'ab, saya salah. Yang membaca adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud baca dengan khusyuknya, dengan tumak ninanya, tak melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama dibaca, kedua, ketiga, sampai ayat 41. Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Belum ada yang hafal? Insyaallah ya nanti ya. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin." Setiap nabi itu akan menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Nabi Nuh punya umat kan? Itu akan menjadi saksi baginya. Semua para nabi itu akan menjadi saksi untuk umatnya masing-masing. Tapi khusus untuk Nabi wajibna bika ala haula. Sedangkan untuk Muhammad, aku kelak akan jadikan engkau saksi untuk siapa? Seluruh umat, seluruh manusia. Mulai manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Makanya ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca ayat tersebut, ternyata Nabi SAW kemudian menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Hasbuk, berhenti. Abdullah ibnu Mas'ud kemudian menatap wajah Nabi SAW. Ternyata wajah Nabi SAW, matanya ini sudah bercucuran air matanya. Nabi SAW merasa berat. Ini beban berat loh ya. Kalau seandainya untuk menjadi saksi satu temannya saja, itu masih mending. Di sini kepala sukunya siapa di sini? Ketua kelasnya siapa di sini? Seandainya dijadikan sebagai saksi, kamu nanti tak jadikan saksi untuk seluruh santri di sini. Coba si Fulan A, gimana ini? Ngajinya bagus enggak? Waduh berat Ustaz, enggak tahu. Ya pokoknya ini tanggung jawabmu. Berat kan?
Itu baru satu. Bayangkan kalau seandainya kita diminta menjadi saksi untuk seluruh manusia. Makanya Nabi SAW menangis dan meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Hasbuk, sudah berarti. Nabi SAW sedih itu karena khawatir tidak mampu mengemban amanat yang bebannya berat seperti ini. Nah, tapi di sisi lain ini menjadi satu keistimewaan. Bahwasanya para nabi, terutama Rasul SAW, ini akan menjadi saksi. Tidak hanya untuk umatnya yaitu kita, tapi untuk seluruh manusia. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang ketiga apa keempat sekarang? Sekarang yang keempat. Yang keempat yang akan dihadirkan menjadi saksi itu adalah umatnya Nabi SAW. Siapa? Umatnya Nabi SAW siapa? Ya kita semua. Subhanallah. Makanya kita harus banyak bersyukur ya. Kita hidup di akhir zaman. Kita bersyukur menjadi umatnya Nabi SAW. Ternyata kita nanti itu akan dijadikan saksi untuk umat-umat sebelumnya. Di sini saya ingin bercerita. Mau nggak saya cerita? Baik. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW pernah bercerita. Namun kisahnya ini adalah kisah nyata. Di mana kelak nanti Nabi Nuh alaihissalam ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian seluruh para nabi termasuk Nabi Nuh ini dihisab. Dimintai laporan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, hal ballaghta? Apakah engkau sudah menyampaikan risalahmu? Apakah engkau seluruh wahyu sudah engkau sampaikan kepada umatmu?" Nabi Nuh mengatakan bahwasanya, "Tentu ya Allah, ya Rabb." Lah di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan umatnya Nabi Nuh. Wahai umatnya Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh ini sudah pernah menyampaikan kepada kalian? Kira-kira jawabannya umatnya Nabi Nuh apa? Enggak. Nah ini ngeyelnya, lah ini yang jadi masalah. Ternyata kelak nanti itu ada orang-orang yang ngeyel-ngeyel seperti ini. Di hadapan Allah, bayangkan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Nuh itu ngeyel. Ngomong bahwasanya Nabi Nuh ini enggak pernah menyampaikan risalah kepada kami, enggak pernah mendakwai kami. Maka ya Rob, jangan kau siksa kami. Seharusnya yang disalahkan siapa? Nabi Nuh. Nah ini kan ya pendustaan dan kebohongan. Akhirnya kemudian Nabi Nuh ditanya lagi oleh Allah, "Wahai Nuh, ini jawaban umatmu seperti ini. Kira-kira kamu punya saksi enggak?" Lah ini intisari dari kisah ini. Kamu punya saksi enggak untuk membela bahwasanya engkau sudah pernah menyampaikan risalah, wahyu, dakwah kepada umatmu? Nabi Nuh kemudian, "Siap ya Allah, saya akan menghadirkan saksi." Pertanyaannya, siapakah saksi yang akan dihadirkan oleh Nabi Nuh? Siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa kita sendiri ini. Subhanallah. Makanya kita harus banyak bersyukur ya. Kita ini adalah umat terakhir. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, apalagi dengan para Nabi sebelumnya. Tapi kelak subhanallah, keberadaan kita menjadi umat terakhir ini diberikan keistimewaan oleh Allah, akan menjadi saksi untuk memperingan beberapa tugas yang diemban oleh para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat beserta catatannya, yang ketiga para utusan dan para nabi, yang keempat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ke berapa? Kelima. Yang kelima, para ulama mengatakan jiwa manusia itu akan bersaksi kepada dirinya sendiri, terutama di detik-detik sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput ajalnya. Jadi jiwa manusia ini sebenarnya sudah mengingatkan, terutama di detik-detik kematian seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini di dalam surat Fussilat, di dalam surat Al-An'am, ayat 130. Di dalam surat Al-An'am ayat berapa? 130. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina." Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh bangsa jin dan bangsa manusia, ditanya, apakah di surat Al-An'am 130 ini ya, apakah para utusan sudah menyampaikan risalah, dakwah dan wahyunya kepada kalian semua, mengingatkan kalian agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa? Apa jawaban manusia dan bangsa jin? Qalu syahidna ala anfusina. Para ulama ilmu tafsir mengatakan jiwanya sendiri sudah mengakui, bala ya Allah, benar, bahkan kami bersaksi, jiwa kami juga bersaksi bahwasanya mereka para utusan sudah menyampaikan risalahnya kepada kami. Jadi jiwa manusia ini akan menjadi saksi pula. Yang keberapa ini? Yang kelima. Adapun yang berikutnya yang keenam. Sebelum yang terakhir. Yang keenam ini adalah seluruh anggota badan manusia. Saat ini kalau seandainya kita pengen bersaksi, itu hanya bisa diwakili oleh dua organ saja. Kalau bukan mulut kita, hasil dari tulisan kita. Kita bisa bersaksi di pengadilan, di dunia. Saya bersaksi, Ustadz, kemarin saya melihat si fulan ini ngaji jam 8. Saya melihat langsung. Lewat lisannya dia menyampaikan kesaksiannya. Saya bersaksi, Ustadz, saya melihat sendiri kemarin jam 10 si fulan ini mencuri kotak amal misalnya. Lewat lisannya dia bersaksi. Terkadang seseorang itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala manusia yang diuji salah satu organnya tidak berfungsi. Misalnya semenjak lahir Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bisu, tapi masih diberikan kekuatan dan kemampuan mata untuk melihat. Karena dirasa dia menjadi saksi. Si fulan ini kemarin mencuri apa enggak? Dia angguk-angguk karena dia nggak bisa berbicara. Maka bisa dengan isyarat atau bisa dengan tulisan. Saya bersaksi jam sekian di rumah ini saya melihat dengan mata kepala sendiri si fulan A telah mencuri misalnya. Bisa dijadikan sebagai bukti. Itu di dunia. Terus bagaimana di akhirat nantinya? Ternyata mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapakah yang akan bersaksi dari tubuh kita ini? Kalau mulut kita sudah tidak bisa bersaksi, maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Fussilat ayat 20 dan ayat 22. Di dalam surat Fussilat ayat 20 dan ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, hatta idza ma ja'uha
syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Jadi di saat lisan ini, mulut kita ini nanti dikunci oleh Allah, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang akan berbicara menjadi saksi itu seluruh anggota badan kita. Yang pertama disebutkan dalam surat Fussilat ini adalah pendengaran kita. Telinga kita inilah yang akan berbicara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sangat mungkin dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza qala lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, gampang, semuanya mudah, kecil bagi Allah. Kelak nanti yang berbicara itu adalah telinganya. Wahai telinga, kira-kira si fulan ini selama di dunia mendengarkan apa? Mendengarkan nyanyian ataukah mendengarkan Al-Quran? Telinga ini akan berbicara. Wa absaruhum, mata juga. Mungkin kalau kita di pengadilan, saya nggak melihat apa-apa, mata akan bersaksi. Mata yang akan berbicara, wahai mata, selama di dunia mata si fulan dipergunakan untuk apa? Melihat hal-hal yang diharamkan ataukah untuk membaca Al-Quran? Melihat Al-Quran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mata yang akan berbicara. Dan yang unik di ayat ini apa? Wa juluduhum. Julud itu apa? Kulit. Kulit tangan, kulit kaki akan diberikan kuasa oleh Allah untuk berbicara, menjadi saksi. Ya sudah. Makanya di dalam surat Yasin, apal surat Yasin ya? Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa arjuluhum. Hafal semua ya? Coba kita lihat di ayat ini. Al-yawma nakhtimu. Pada hari itu mulut manusia itu akan dikunci, digembok oleh Allah. Ala wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara itu apa sekarang? Tangannya sama kaki. Tangan diberikan kuasa oleh Allah untuk bersaksi. Tangannya selama di dunia dipakai untuk apa ini? Membantu ustadznya ataukah untuk mukul temannya? Ini yang akan berbicara. Kaki pun demikian. Kaki ini dipakai untuk ke masjid ataukah ke tempat-tempat maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa untuk kakinya. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, dan kaki. Mereka tidak akan bisa berbohong. Subhanallah. Ibnul Athir rahimahullahu taala itu pernah mengungkapkan, dari seluruh anggota badan ini kan diberikan kuasa untuk berbicara ya. Mata tadi berbicara, telinga berbicara, sampai kulit-kulit kita akan diberikan kuasa untuk berbicara menjadi saksi. Tangan pun demikian, kaki pun demikian. Pertanyaannya, anggota tubuh manakah yang pertama kali diberikan kesempatan dan diberikan izin oleh Allah untuk berbicara? Mulut sudah dikunci, sudah nggak bisa. Anggota hidung, telinga. Yang pertama kali mata, mulut. Nggak ada hadiah di sini ya. Kata Ibnu Athir rahimahullahu taala, ya, anggota badan pertama kali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, bersaksi atas seluruh perbuatan manusia itu adalah al-fakhidh. Al-fakhidh itu mana? Al-fakhidh itu mana? Al-fakhidh itu Al-fakhidh itu apa? Paha. Ya, paha manusia. Kata Ibnu Athir rahimahullah taala, paha, ngerti paha ya? Itu adalah anggota tubuh dan organ pertama kali manusia yang akan diberikan izin oleh Allah untuk berbicara, untuk bersaksi. Subhanallah. Jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat berapa ini? 6. Dan yang paling akhir. Paling akhir apa? Allah akan bersaksi untuk kita. Sudah.
malaikat beserta catatannya, para nabi dan para utusan. Pun demikian umat Muhammad untuk para nabi sebelumnya. Jiwa manusia akan bersaksi untuk kita. Pun demikian seluruh anggota badan kita juga akan bersaksi untuk kita. Yang terakhir apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Dibaca dulu. Ya. Al-Zalzalah ayat yang keempat, maaf. Al-Zalzalah ayat yang keempat. Yauma idzin teruskan. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Al-Zalzalah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi yang ketujuh itu adalah bumi di mana kita berpijak. Dalilnya ada di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kelak nanti, artinya ayat ini membicarakan pasca terjadinya hari kiamat, di mana salah satu di antara saksi yang akan dihadirkan oleh Allah itu adalah bumi. Bumi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Subhanallah. Mungkin ada orang yang ngeles. Kalau memang demikian, mending saya hidup di bulan atau hidup di planet Mars misalnya. Kenapa? Karena di ayat ini bumi itu akan bersaksi. Tapi kalau kita hidup di bulan kan nggak ada dalilnya. Jamaah dan adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak akan hidup yakni selamanya. Nggak akan bisa mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama selain di mana? Di bumi. Karena bumi inilah satu-satunya tempat hidupnya makhluk hidup, tidak hanya kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, wal arda yauma idzin. Ya. Bumi inilah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala jadikan firasyah. Bumi ini adalah tempat satu-satunya bertahannya makhluk hidup. Tidak hanya bangsa manusia, hewan pun demikian dengan tumbuh-tumbuhan. Semuanya tidak akan bisa bertahan lama di planet yang lain. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Saat ini kita duduk di mana ini? Masjid. Masjidnya tempat tinggalnya di mana ini? Kecamatan apa ini? Ayamuruk. Di Jombang. Jombang masuk Indonesia. Indonesia di mana? Yani bumi. Ini semua tidak akan yani bisa kita lepaskan. Duduknya kita hari ini, bumi itu akan bersaksi. Mungkin yani kemarin subhanallah, ya, tatkala kita berada di bulan Ramadan, kita seringkali bersandar di tembok ini, tembok itu, tembok belakang untuk membaca Al-Quran. Semuanya juga akan bersaksi. Dimanapun yani kita akan pergi, semua jejak-jejak kita di atas muka bumi ini itu selalu tersimpan dalam database. Ngerti database ya? Tersimpan catatan bumi ini. Bumi ini akan bersaksi. Kita nggak akan yani bisa untuk bisa lepas
untuk bisa menghindar dan menjauh dari bumi. Maka oleh karena itu, para ulama menyarankan, ketika kita sudah memahami ini semua, bahwasanya bumi di mana kita berpijak, tempat satu-satunya kita bertahan hidup ini, kelak juga akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka oleh karena itu Allah lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita untuk memperbanyak dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Makanya sunnahnya kalau kita itu sholat id, berangkat dan pulang dari jalan yang sama apa jalan berbeda? Kenapa? Apa alasannya? Agar kita itu bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Dari sana jalan ini akan bersaksi. Kita lewat pulangnya dari jalan yang lain, jalan-jalan dan jejak-jejak ini yang akan bersaksi untuk kita. Makanya di dalam sebuah riwayat, di sini yang menjadi muadzin siapa? Subhanallah, ya. Seorang muadzin disebutkan dalam sebuah riwayat, suara seorang muadzin yang didengar oleh alam semesta ini, oleh tumbuh-tumbuhan, oleh batu-batuan, mereka akan menjadi saksi kebaikan atas perbuatan baiknya seorang muadzin. Subhanallah. Maka adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwasanya tatkala kita nanti dihadirkan di pengadilan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi yang paling agung. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan banyak saksi. Mulai dari malaikat dan catatan amal kita sendiri. Mulai dari para nabi, mulai dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari jiwa manusia, anggota badan kita, sampai bumi di mana kita berpijak saat ini, semuanya akan menjadi saksi. Berarti apa sih pesan yang bisa kita petik dari tema hari ini? Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah satu, aktivitas kita ini tidak akan bisa luput yakni dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, jangan sekali-kali kita berbuat kemaksiatan. Karena tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk berbuat apa? Dosa dan maksiat. Karena saksinya banyak sudah, kita nggak bisa. Yang ketiga, tinggalkanlah jejak kebaikan selama kita hidup di dunia sebanyak mungkin. Maka tatkala kita diberikan nikmat anggota tubuh kita ini, manfaatkan untuk kebaikan. Karena semuanya akan bersaksi. Tinggal apakah seluruh anggota badan kita ini bersaksi untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk amalan ibadah kita, ataukah sebaliknya? Bumi di saat ini kita berpijak, seluruh anggota badan yang kita miliki hari ini, apakah kelak akan menjadi saksi keburukan, dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan di dunia? Maka inilah sebenarnya 3 pesan yang mulia, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama. Kita harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengawasi, mengetahui setiap gerak-gerik kita. Yang kedua, tak ada celah bagi kita sedikit pun untuk berbuat maksiat. Saya kemarin berbuat maksiat di mana? Di dalam kamar, nggak ada satupun orang yang tahu. Nggak mungkin, mustahil. Bumi di mana kita berada di dalam kamar, sekalipun tak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan, kita akan bersaksi. Bahkan tubuh kita, anggota tubuh kita akan bersaksi. Dan yang ketiga, tinggalkan jejak-jejak kebaikan selama kita di dunia. Maka oleh karena itu, ya, mumpung kita masih di bulan Syawal, banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita tinggalkan di bulan ini. Maka oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum masuk di bulan depan, yaitu bulan habis Syawal, Ramadan, Syawal,
Dzulqa'dah. Sebelum Dzulqa'dah, coba diingat-ingat, kira-kira ibadah apa saja yang kita rutinkan selama di bulan Ramadan? Satu apa? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di sini berapa rakaat? 11. Ada yang 23. Di bulan Syawal ini tadi malam Qiyamul Lail berapa rakaat? Ya salam. Sebelum ya kita terlambat. Sebelum nanti kita berpindah ke bulan berikutnya, Qiyamul Lail ini mari kita rutinkan lagi. Ibadah yang kedua di bulan Ramadan kemarin apa? Tilawatil Quran. Satu hari ada yang 2 juz, ada 3 juz, ada Masya Allah 5 juz, ada. Hari ini dapat berapa juz? Ya salam. Kita rutinkan lagi. Nah, ini adalah di antara bagian kita introspeksi. Ini adalah di antara jejak-jejak kebaikan yang akan kita tinggalkan di dunia. Maka oleh karena itu jangan sampai terputus amalan tersebut. Mungkin ya bulan Syawal kita rasakan beda Ustaz. Di bulan Ramadan kan enak, temennya banyak, sholat malam semuanya juga sholat malam. Ngaji di mana-mana kita juga ngaji bareng-bareng. Lah di bulan Syawal ini sholat malam itu cuma 1-2 orang, akhirnya malas. Nggak ada patternnya. Memang ini ujian untuk kita semua. Tapi ingatlah, Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adwamuha wa inqalla. Artinya apa? Yang berkesinambungan, tidak terputus, terus menerus, meskipun wa inqalla, meskipun kecil sedikit. Jadi sholat malam meskipun dahulu 11 rakaat mampu kita kerjakan, 23 mampu kita kerjakan bola. Hari ini jangan sampai kemudian terputus secara total. Minimal berapa dulu? 1 rakaat sholat witir. Kalau bisa ya ada tambahannya 1, 3 atau ditambah dengan 5 atau lebih. Karena apa yang kita sembah di bulan Syawal ini juga Rob yang sama ketika kita sembah di bulan Ramadan. Makanya terakhir saya mengingatkan diri pribadi dan para adik-adikku yang dirahmati Allah, para ulama seringkali menyampaikan nasihat selepas Ramadan itu sudah berlalu. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Kun Rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang benar-benar menghamba kepada Allah. Jadilah hamba-hamba Rabbani. Dan jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Artinya apa? Hamba yang Rabbani itu menghamba kepada Allah setiap waktu, dimanapun ia berada, dalam situasi dan kondisi apapun, tetap beribadah kepada Allah. Tak mengenal ini Ramadan, ini Syawal, ini Muharram, tetap beribadah kepada Allah, tak pernah terputus. Ini yang disebut dengan hamba-hamba Rabbani. Wala takun Ramadhaniyan, jangan sekali-kali engkau menjadi hambanya Ramadan, hanya beribadah di bulan, sholat malam hanya di bulan, membaca Al-Quran hanya di bulan. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena ibadah itu harus tetap berkesinambungan, terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Terakhir Allah SWT firman di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, beribadalah kepada Allah sampai ajal dan kematian menjemput kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Semoga Allah SWT mengarahkan kepada kita istiqomah di atas ketaatan kepadanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita dalam menjalankan ya perintah-perintahnya. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan jejak-jejak apa? Meninggalkan jejak-jejak kebaikan di atas muka bumi ini. Dan semoga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di di jannah. Baik, demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.